lagi di Serasa Serunya Cerita Bersama. Dan kali ini spesial istimewa karena kita sudah bersama dua orang hebat di depan saya. Yang pertama, ini yang cantik sekali hari ini. Masya Allah. Ada Ibu Arzeti Filbina. Assalamualaikum. Kamu juga cantik banget. Biasanya ya Pak ya, orang cantik itu akan selalu melihat orang tuh cantik karena hatinya cantik. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih. Kita sama-sama cantik dan ada yang ganteng di sana. Betul. Satu ganteng ya. Satu ganteng, ada Bapak Muhammad Farid di sini. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Pak Farid ini beliau dari Universitas Darul Ulum. Nah, oke. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih tentang saya mau curi-curi ilmunya sedikit. Banyak boleh, kalau boleh banyak ini ya, dari Bu Arzeti. Saya panggilnya Mbak aja ya. Panggil Mbak aja. Iya, Mbak Arzeti juga boleh. Kan kita seumuran. Terasa muda Arzeti. Iya. So, Arzeti dan juga Pak Farid di sini. Okay. Mbak, kita hari ini tuh mau ngobrol tentang bagaimana sih cara menjadi orang tua hebat untuk buah hati kita. Masya Allah. Ini nah, menarik ya. Menarik mengenai orang tua, terutama kalau kita sudah memiliki buah hati. Pasti bahasa yang disampaikan adalah orang tua hebat. Hebat ini buat siapa? Kalau dia sudah punya anak-anak, pasti bahasanya untuk anak-anak, untuk dirinya dan lingkungan serta keluarga besarnya. Bagaimana kita menjadi orang tua hebat? Waduh, ini rasanya kalau ditanya ke aku sendiri juga masih belajar ya. Belajar. Jadi pada saat mendengar tadi Pak Farid juga bercerita tentang bagaimana peranan orang tua, itu menjadi ilmu buat aku. Kemudian ilmu-ilmu yang kita dengarkan itu kita saring, kemudian kita adaptasi, kemudian kita lakukan di dalam keluarga kita, bagaimana cara kita mendidik anak-anak. Tapi itu pastinya kita juga harus tahu bahwa orang tua khususnya ibu adalah madrasah yang betul-betul dari sikap, tingkah laku, ucapan itu betul-betul dicontoh sama anak-anak. Tidak duplikatnya orang tua ya Pak ya. Jadi repot. Jadi untuk ibu tuh bukan repot bahasa aduh mengerikan, tapi repot tuh dimana kita sebagai orang tua tuh terus mengupgrade diri kita belajar tentang ilmu sebagai orang tua. Karena nggak ada sekolahnya ya Pak ya. Kayaknya kalau dengar madrasah pertama untuk putra-putri begitu, itu berat banget gitu ya Mbak Arzeti. Saya dengernya kok berat gitu ya. Dirimu udah punya anak saya? Sudah, saya sudah 2. Usia berapa? Sudah 2. Yang pertama kebetulan anak saya juga sudah besar. Yang pertama usia kelas 2 SMA. Jadi udah besar lebih juga. Lebih cepat ya nih komunikasinya ya, Masya Allah. Jadi udah berapa tahun pernikahan? Sudah 17 tahun. Ya kelihatan sepertinya belum menikah ya. Alhamdulillah. Anaknya cowok-cowok, katanya kalau anak cowok-cowok itu ibunya awet muda. Alhamdulillah. Tapi nanti ditambah lagi dong, karena harus generasi berencana. Jadi ada rencana anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi artinya tambah satu lagi. Bukan itu Pak topiknya. Orang tua hebat. Ini saya kan juga masih belajar begitu ya. Anak sudah 16 tahun, anak saya yang kedua 15 tahun, dan ini juga masih banyak belajar gitu. Ini juga belajarnya nggak boleh terlalu deket ini. Iya. Ini bukan untuk dipelajari nih. Sesuatu yang salah buat kita. Iya. Aku juga salah soal terlalu dekat. Terlalu 17, dekat ya. 16 gitu. Ya kan deket banget. Bener-bener setahun lebih sedikit juga sama. Harusnya paling nggak 2 tahun gitu ya. Dalam psikologi ada istilah kalau anak terlalu dekat itu kayak pangeran yang tergusur. Kayak apa? Kayak pangeran yang tergusur. Maksudnya Jadi gini, anak pertama ini sebenarnya kan jadi pangeran, putra mahkota ya. Begitu lahir yang kedua, orang tuanya biasanya kan langsung cenderung lebih sayang kepada anak yang kedua. Maka kasih sayang kepada anak pertama kan berkurang. Maka anak pertama ini merasa dia sebagai mahkota yang tergusur. Oleh karena itu sekarang BKKBN betul punya anak dengan cara yang agak jauh itu supaya memberikan pemenuhan kasih sayang pada anak yang pertama ini dianggap tuntas. Begitu lahir yang kedua, kemudian biasanya orang tua itu memberikan kasih sayang pada yang kedua kan, maka anak yang pertama ini sudah merasa terpenuhi kasih sayangnya sejak awal. Amin. Makanya 1000 hari pertama kehidupan itu ya. Kehidupan, betul. Ini kalau yang namanya orang Jawa bilang itu kesundulan. Iya ya Pak ya, gitu ya. Betul nggak sih Pak? Itu Pak. Sama zaman dulu kan kita percaya bahwa KB alami gitu. Nah itu juga nih jangan terlalu dimasukin hati Pak. Karena jadi dulu aku dulu percaya namanya KB alami. Jadi saat kita menyusui, itu nggak akan punya anak lagi kata ibu. Ternyata lebih baik ikut anjuran pemerintah. Ternyata betul. Iya. Saya juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi jarak antara anak pertama sama kedua nggak sampai 2 tahun, hanya 22 bulan, dan itu
apa ya, itu harusnya paling tidak 2 tahun begitu kan ya. Kalau pengalaman Mbak Arzeti sendiri bagaimana tuh? Ribet nggak ngurusin putra-putri yang jaraknya dekat-dekat? Ini gitu? pengalaman yang salah ya. Kita berdua. Jadi kita berdua ya. Tapi sebenarnya gini dah, maaf tidak ada yang salah. Karena anak itu kan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah meminta. Tapi kalau memang Allah sudah mengendaki maka jadilah jadi. Yang pertama yang harus kita syukuri bahwa tidak semua orang pasangan itu ditakdirkan Allah punya anak. Iya. Baik. Karena itu begitu kita punya anak, maka anak itu rezeki. Yang saya disebut kalimat saya al-banuna zinatul hayatid dunya, bahwa anak itu adalah perhiasan dan sungguh sangat mahal perhiasannya. Oleh karenanya wajib kita pelihara perhiasan itu. Dan kelak akan kita pertanggungjawabkan. Karena kita banyak juga melihat beberapa pasangan kan sampai berupaya memiliki punya anak. Nah, kalau kita sudah punya anak, ditakdirkan Allah anak punya rezeki anak, maka kita berkewajiban untuk memegang amanah itu. Nah, ini maka kita wajib bersyukur bagi siapapun yang sudah punya anak, karena memang oleh Allah dipilih bahwa orang tua itu memang diberikan kesempatan Allah dan dipercayai akan mendidik anak-anaknya. Pun demikian pula tidak perlu berkecil hati bagi orang-orang yang memang belum dikaruniai anak, mungkin barangkali Tuhan punya rahasia lain yang kita tidak tahu. Ada ibadah lain yang dia akan ibadah lain yang dan tidak harus anak lahir dari rahimnya kan. Dia bisa mengangkat anak, bisa membiayai beasiswa anak-anak yang tidak mampu di sekolah lain. Bukankah itu juga anak psikologis kita, anak sosial kita? Mungkin bukan anak fisik, tapi anak psikologis dan anak spiritualitas kita. Dan mengurus banyak orang di luar sana. Biasanya gitu ya, Allah punya rencana yang sangat besar. Dan biasanya orang yang belum dititipkan anak itu orang pilihannya Allah. Yang hatinya itu luar biasa. Mungkin kalau kayak kita berdua kan banyak ngeluhnya, aduh gue nggak sempet untuk ini. Banyak ngeluhnya gitu loh. Iya, mungkin ini yang harus belajar gitu ya, bagaimana jadi orang tua yang pandai bersyukur, seperti yang Pak Farid bilang tadi ya. Kita harus pandai bersyukur meskipun jarak anak kita dekat, meskipun dulu itu kayaknya ribet gitu ya Mbak ya, tapi nikmat betul, dan hal itu yang betul-betul dikangenin sekarang. Bener nggak sih Mbak? Anak udah besar-besar, sudah punya kesibukan sendiri. Kalau Mbak Arzeti gimana pengalamannya? Jadi memang pada saat anak-anak berdekatan itu sebetulnya sekali capek kalau bahasa orang tua kita. Sekalian capek deh nak gitu loh. Sekalian beli makanan segala sesuatu itu juga sekali masak untuk mereka berdua gitu. Berbeda kalau misalnya ada batasan. Tapi ini sebetulnya bukan sesuatu yang harus dicontoh. Yang paling dicontoh itu adalah memang segala sesuatu itu ada rencananya. Kalau kemarin kan kita kesundulan tadi bahasanya. Bahasa orang Jawa. Tapi bagaimana caranya dengan kesundulan itu ya kita jadikan hal-hal yang baik yang kemudian kita menjalankan tanpa kita harus mengeluh, sehingga atau mungkin mengurangi kasih dan sayang kita terhadap anak kita itu. Jadi gini, kalau kita sudah katakan tadi apakah kesundulan atau apapun yang ada, anak itu kita terima dengan penuh rasa syukur apapun keadaannya. Mungkin maaf dalam tanda petik di banyak orang pengalaman anak itu kurang, misalnya kurang cerdas, nggak masalah bagi kita. Karena apapun yang terjadi itu amanat yang kita tidak bisa menolak. Maaf ya, walaupun kita katakan pasangan suami istri melakukan hubungan suami istri, belum tentu dia dikaruniai anak. Kadang orang melakukan hubungan hanya sekali dua kali, tapi takdir. Dan itu sudah ada catatannya. Berarti kita harus bersyukur. Itu yang pertama, kita tidak harus menerima anak dengan kondisi apa adanya. Dan yang paling penting, tidak perlu membandingkan anak kita dengan anak yang lain, apalagi membandingkan dengan anak orang lain. Nah, ini kadang-kadang kadang-kadang saya sendiri juga mengalami gitu Pak Farid ya. Kadang-kadang lihat udah hebat nih anaknya si A, udah keterima di SMA ini, udah keterima di SMP ini. Itu kadang-kadang ada perasaan seperti itu Pak. Nah, bagaimana meminimalisir? Oke, sekarang contoh yang konkret aja. Kadang-kadang kita itu membandingkan anak itu dengan eksternal standar. Misalkan, maaf saya berikan contoh, saya sama Mbak Bilvina, saya manggil Mbak ya karena lebih muda dari saya. Saya katakan ranking nilai saya di sekolah semester ini saya menjadi ranking 1. Nilai saya rata-ratanya 90. Mbak Bilvina, nilai Mbak Arzeti nilainya ada 60 dan ranking paling bawah. Semester berikutnya saya tetap ranking 1 tapi nilai saya 85. Turun kan saya. Bu Arzeti sekarang nilainya tetap 65, ranking paling bawah, tapi nilainya 65. Sebenarnya berprestasi siapa? Aku ya, jadi ya. Iya, karena naik nilainya. Karena nilai Mbak Arzeti naik dari 60 ke 65. Walaupun tetap rankingnya. Walaupun ranking terakhir. Karena itu tidak perlu anak dibandingkan Mbak Arzeti dengan saya. Yang saya menurun malahan dari 90 jadi 85. Nah, kita orang tua sering membanding-bandingkan dengan saudara aja kita nggak perlu, kasihan ya.
Mereka merasa tidak tolak. Walaupun mereka itu merasa sebetulnya untuk memotivasi anak juga nggak boleh ya Pak ya. tidak harus begitu. Memotivasikan harus internal. Anda punya kemampuan apa itu yang kita push supaya dia tampil ke depan. Itu kan buat kita. Iya. Kadang kita memotivasi anak, seperti yang Mbak Arseti bilang, saya juga melakukan hal yang sama gitu. Kadang-kadang itu loh bisa seperti itu, harusnya kamu bisa gitu. Itu nggak boleh berarti ya Pak? Tidak boleh menurut saya, karena mereka itu punya standar internal. Internal kan dia dibandingkan dengan dirinya sendiri. Iya. Baik. Itu dibandingkan dengan dirinya sendiri. Tapi kalau untuk ibu sama ibu, kok kamu punya anting cantik itu di mana? Itu nggak apa-apa. Itu kebandingan. Itu termotivasi untuk beli. Kalau saya balik begini, saya sekarang tidak punya anting, sekarang saya punya anting, walaupun anting saya lebih jelek dari sana, apakah saya tidak lebih baik? Lebih baik karena dong. lebih baik. Ada progres. Ada progres. Iya, begitu. Kalau nikmat dan mudah ya segala sesuatu itu, asal kita bisa mensyukuri apa yang kita punya. Iya, betul itu. Jadi menerima putra kita apa adanya. Kemudian kita desain bagaimana yang apa adanya itu menjadi sesuatu yang hebat. Menurut siapa? Menurut anak. Bukan menurut standar kita. Kita kadang-kadang memasang standar itu kita, standar orang lain, bukan standar anak. Padahal anak lahir dalam keadaan yang berbeda. Oke. Ya tahu kayak kita itu yang kadang-kadang harus kita lihat. Merinding, benar merinding. Rasanya ini kita ilmunya kok kurang. Betul, sebagai orang tua merasa kayaknya belum jadi apa-apa. Gitu. Jangan sok jadi apa-apa. Iya. Sok di sosmed terima anakku. Udah deh nggak usah ya Pak ya. Iya, kadang-kadang pencitraan itu nggak boleh. Dan yang kedua tadi saya menyauti apa dari Mbak Arseti tadi. Iya Pak. Kita jadi role model. Iya, itulah. Kita itu sering, mohon maaf, memerintah tetapi tidak melakukan. Sehingga tanpa anak-anak sadar. Tanpa sadar, entah disadari ya nggak tahu ya, tapi anak-anak kan melihat Pak, bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu adalah model. Karena hampir semua temuan-temuan psikologi itu mengatakan bahwa perilaku anak itu adalah meniru perilaku orang paling dekat. Orang paling dekat siapa? Kita. Ya orang tuanya. Contoh, mohon maaf misalkan, saya dari ini contoh Bu. Kapan tadi terjadi dilema moral di sekolah? Kebetulan kami mengelola sekolah. Contoh aja ada seorang guru tiba-tiba menemui saya, Pak Farid, ada murid saya tadi malam, ini mohon maaf ya, ini faktor di tempat kami, mungkin tempat lain berbeda. Ada ketemu saya di supermarket, kemudian anak itu lari Pak Farid. Setelah saya dekep, kemudian dia nangis. Oke, saya biarkan. Besok paginya ketemu saya di sekolah. Saya tanya, kenapa tadi malam kamu menangis ketika ketemu saya? Jawabannya, saya malu karena saya tidak pakai jilbab. Mohon maaf, karena sekolah kami sekolah Muslim. Kemudian saya tanya, kenapa kamu malu ketika nggak pakai jilbab? Habis ibu saya bilang kepada saya, kamu kalau nggak pakai hijab ke sekolah, kalau di rumah, kalau ke toko nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Karena saya juga nggak pakai jilbab, ibunya bilang begitu. Berarti anak ini kan memiliki dilema moral. Saya harus ikut yang mana? Karena di sekolah harus pakai jilbab karena dia takut sama gurunya. Karena memang aturan di sekolah. Kalau dia di rumah dia takut karena ibunya mungkin tadi ya mengizinkan kalau anaknya nggak pakai jilbab. Nah ini anak-anak kan sulit memilih. Akhirnya anak-anak memilih mana yang paling menguntungkan. Kalau di sekolah akan menguntungkan guru ya dia pakai jilbab. Karena kalau di rumah dia menguntungkan adalah orang tuanya, dia tidak pakai. Cari aman jadinya Pak. Iya, itu dalam teori psikologi moral itu seperti itu. Nah, ini anak-anak tidak boleh mengalami peristiwa dilema moral seperti itu. Oleh karena itu, konsistensi perilaku kita antara yang diajarkan di sekolah dan di rumah itu harus sama. Kalau tidak begitu ya kita sama saja. Maaf, kamu tidak boleh ya buka handphone karena ini waktunya belajar, waktunya ngaji dan sebagainya. Misalkan setelah maghrib itu. Ternyata orang tuanya juga buka, ya kan sama saja bohong gitu. Kalau memang anak-anak nggak boleh buka ya kita nggak buka lah. Seperti itu. Oke. Iya, Mbak Arseti, pernah nggak sih dapat kritik begitu atau protes dari putra-putrinya gini, misalkan ya seperti yang dicontohkan Pak Farid tadi, kita melarang anak kita membuka handphone pada jam-jam tertentu, mungkin jam belajar atau waktunya ibadah gitu. Sedangkan kita melakukannya tanpa kita sadar begitu ya, akan membalas WA untuk pekerjaan penting atau apapun gitu. Pernah nggak sih Mbak? Ya, jadi anak-anak sekarang mungkin karena dengan kecerdasan mereka kritis, dan juga kritisnya mereka dan juga banyaknya wadah untuk mereka melihat, membaca, ya kan.
Jadi kalau pergi sama ibunya selalu bilang ini, ibu aku nggak bawa handphone ya. Jadi quality time aku sama ibu ya. Dia yang berbahasa itu. Jadi ibunya malu hati. Jadi kadang-kadang kalau dirimu WhatsApp aku nggak dibalas, maaf ya saya, aku lagi pergi sama anak. Jadi sekarang mereka malah kadang-kadang mengajarkan kita sebagai ibunya ya. Nah ini yang kita harus hati-hati sekali. Dan saya juga mengapresiasi ya dengan program yang dibuat oleh BKKBN, Sekolah Orang Tua Hebat. Di sini beliau sebagai pendidik ya, jadi memang bicaranya bukan mengenai nilai materi kita yang kita pelajari atau nilai mata pelajaran, tapi beliau mengajarkan bagaimana peran seorang ibu itu, baik itu untuk dirinya, anak-anaknya, dan masa depan. Jadi ini diajarkan tadi bahwa bahasanya apa Pak ya, pada saat seorang ibu itu merasa bahwa dia tidak punya peranan di luar, sebetulnya bukan itu yang harus kita pikirkan, tapi bagaimana kita dihargai oleh anak-anak kita di dalam lingkungan kita. Itu ya Pak. Itu yang luar biasa pada saat beliau membahasakan. Jadi makanya saya bilang ya, jawaban anak saya harus ketika ditanya orang yang siapa orang yang paling berperan dalam dirimu, harus ayah. Siapa yang menjadi model dalam perilakumu, siapa dia? Ayah atau ibu, tidak boleh orang lain. Kalau kemudian dia memilih guru saya, berarti saya bukan siapa-siapa. Sedih. Masya Allah. Kalau seperti itu kemudian peran saya apa? Jadi kalau ada anak curhat, kok curhatnya pada orang lain, pertanyaannya, saya siapa? Betul. Harus belajar buat kita ya. Sebagai orang tua yang, waduh belum ada ilmunya Pak. Masih jauh. Salah satu ilmunya adalah bersedia mendengar. Bersedia mendengar. Itu yang seluruh para orang psikologi, orang komunikasi itu biasanya kita itu kan orang tua, karena kita para orang tua merasa lebih tinggi, lebih dominan, maka selalu kita memerintah, kita selalu memberikan petunjuk, selalu memberikan ini. Tapi orang anak-anak diberikan kesempatan untuk bicara. Kesulitan terbesar sebagai orang tua adalah kita tidak mau mendengar. Memang irama mendidik yang dulu, zaman kita dulu dengan zaman sekarang berbeda. Dulu kan kalau ayah bicara apa kita harus mengikuti. Ayah, ibu nggak pengen mendengar pendapat kita. Kalau sekarang udah nggak bisa ya Pak. Nggak bisa, kita harus mendengar. Kita harus ikut gitu loh. Itu ya Masya Allah ya, nikmatnya dinamika pola pengasuhan anak-anak kita. Jadi kalau di Al-Quran sendiri bahasanya adalah apa? Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sekarang zaman teknologi zamannya gitu ya. Jadi kalau saya bilang sekarang sesungguhnya handphone itu mengganggu, saya bilang tidak juga. Man behind gun. Jadi senjata itu tergantung dari siapa yang pegang. Kalau senjata di tangan masalah TNI, di Polri mungkin untuk keamanan negara, keamanan masyarakat. Tapi senjata di tangan preman untuk nembak. Sama. Tangan polisi Pak? Saya misalkan ada banyak juga orang bawa handphone untuk menghafal Quran, untuk bertausiah, mencari ilmu. Tapi ada juga ini untuk gosip, untuk berita hoax. Jadi kalau begitu bukan boleh dan tidak bolehnya membawa handphone, tetapi memberikan penjelasan. Apa manfaatnya handphone untuk anak-anak kita. Itu yang kita. Dan sosmed kita dikurangi. Nggak perlu sayang ya. Benar-benar harus dikurangi. Kadang tanpa sadar ya itu tadi kita bermain sosmed sedangkan anak kita lagi ngobrol sesuatu. Mungkin mereka curhat bagaimana kondisi di sekolahnya tadi. Nggak boleh lagi ya? Iya, kita harus berubah. Saya ini guyonan saya aja. Ada 4 orang ya, ayah, anak laki-laki, ibu, anak perempuan. Kira-kira kalau 4 orang duduk itu kira-kira bicara atau lihat handphone masing-masing? Iya Pak, menjauhkan dekat, mendekatkan yang jauh Pak. Itu dia. Itu dampak negatifnya sih ya. Kita lihat sekarang ketemuan, misalnya saya janjian sama kawan-kawan di kafe. Kira-kira di kafe dia ngobrol atau buka handphone masing-masing? Kalau begitu pertemuan itu apa? Buat apa? Pak malah gini, kata temanku gini, seru loh Z sekarang di rumahku, kenapa? Anakku di kamar, terus aku mau makan. Aku bikin di grup, kita makan yuk. Jadi bahasanya tuh by WhatsApp. Jadi kecil-kecil turun. WhatsApp. Itu kan nggak indah. Itu yang dalam istilah ada namanya home sama house. Rumah hanya untuk tempat tinggal atau rumah untuk tempat memadu kasih sayang di dalam keluarga. Nah, sekarang mari kita lihat di rumah kita. Rumah saya itu home atau house? Pengennya mengadu kasih sayang. Mengadu kasih sayang dong di keluarga dengan anak, dengan suami. Bismillah. Dan tidak harus sekarang kalau misalkan memadu kasih sayang kan tidak harus bertemu tatap langsung toh. Misalnya kalau saya di luar kota, saya juga sering luar kota, saya telepon pada istri saya. Kamu lagi di rumah lagi apa? Juga, jadi disampaikan dia lagi apa? Itu apa? Kamu lagi apa? Kalau makan seperti apa? Anak-anak juga begitu. Sekarang waktunya ngaji apa enggak? Karena kita juga nggak mungkin misalkan Bu Arzeti, saya dan panjenengan sama-sama sibuk harus nunggu anak 24 jam. Bentuk kasih sayang tidak harus diwujudkan dalam bentuk seperti itu.
Tapi dalam bentuk komunikasi lewat handphone kan bisa itu. Iya. Dan bentuk kasih sayang juga dengan pekerjaan orang tuanya, kesibukan orang tuanya itu kan menjadi kebanggaan bagi mereka juga ya, Pak, gitu loh. Siap. Susah ya, tapi nikmat ya. Susah tapi senang tapi nikmat gitu Mbak. Nah ini menjadi teman serasa ya, serasa. Ya serunya bercerita bersama. Jadi kita cerita di sini. Jadi kalau bersama itu sebenarnya kita harus cerita. Iya, dengan cerita itu kita saling empati. Kita singkirkan. Saya kan kadang-kadang terjadi kan enggak, kita ketemu. Iya. Tidak buka handphone masing-masing, kita makan dengan terus kemudian makna pertemuan itu apa? Kita foto-foto, kita foto buat di sosmed. Selesai. Ketemunya buat dipamer di Kok iya ya? Aduh, jadi kayak ditampar saya. Jadi walaupun kita kadang-kadang berdampingan, ternyata kita jauh. Iya. Karena tidak berkomunikasi. Iya Connecting sih. people. Terus, Iya. Mbak, ini mau dapat ilmu nih, jadi teman yang baik buat anak gimana sih? Masya Allah. Nah ini sebetulnya ini bukan aku ahlinya ya. Tapi pengalaman. Kita sharing ya sayangnya. Memang kayak tadi juga aku bilang ke anakku ya, Dek, manggil yang perempuan kan dia senang dipanggil adik, suka dipanggil pundit. Jadi bahasa-bahasa yang di handphoneku tuh tulisannya adalah penakluk hati ibu. Udah senang. Karena dia bikin beda. Bahasa sayang gitu ya. Kalau ke kakaknya kekasihnya ibu, dia suka, dia beda, artinya dia beda sama adiknya. Walaupun sebetulnya kan kadang-kadang kalau depan anak-anak, ibu kangen banget sama kamu. Ketemu adiknya satu, ibu kangen banget sama kamu. Sama sebetulnya ya. Iya, sama. Di depan mereka seolah-olah mereka diprioritaskan ibunya. Jadi ya memang karena nama panggilan itu adalah sesuatu doa pertama, yang kedua adalah nama panggilan membuat orang dia merasa esteem. Coba kalau esteem ya Rasulullah kan begitu dah. Coba sekarang kita punya anak misalkan kulitnya hitam, kita panggil si hitam, kira-kira gimana? Lah kan nggak nyaman kan? Atau mungkin ibunya bilang gini, nggak apa-apa nak hitam kereta api tapi banyak yang antri. Ditambah kalimat itu. Kalau ditambah kalimat itu berarti kan memuji, berarti kan memberikan apresiasi. Tapi kalau hanya bilang si hitam kan nggak nyaman juga itu. Sayang gitu. Siapapun orangnya. Jadi seperti Mbak Arseti tadi memanggil putrinya dengan itu adalah sungguh panggilan. Mudah-mudahan itu adalah sunnah Rasulillah. Baik. Terus gimana nih tadi? Jadi teman yang baik buat anak-anak kita. Iya, jadi kayak tadi bilang sayang nanti ibu pulangnya sore. Terus besok kalau misalnya ini ibu bisa temenin ya, ibu jemput kamu pulang sekolah. Kita makan ya berdua, kok ibu pengen makan ya berdua kamu. Kita pengen pacaran berdua. Dia seolah-olah berbunga-bunga kan. Jadi dia selalu bilang gini, kalau Valentine aku nggak mau Valentine dengan siapa-siapa, aku pengen Valentine sama ibu, aku pengen curhat semua sama ibu, yang tahu tentang aku adalah ibu. Ibu juga gitu ya. Gitu. Dia minta aku juga curhat sama dia, Pak. Dan nanti gini, apa yang dicurhatin ya kan? Kadang-kadang iya nak, ibu juga mau curhat. Ibu mau curhat dong nak sama adik gitu. Padahal kita nggak mau curhat, apa yang mau kita curhat, toh juga dia jangan jadi beban. Iya. Kita ya Pak ya. Biarlah dia merasa bahwa dia jadi sahabat untuk kita. Masya Allah. Tapi paling nggak kita cerita kehidupan kita sehari-hari, pada saat kita kerja tadi seperti apa, gitu itu juga seru sih ya Pak ya, untuk bisa bonding antara orang tua dan anak, bener nggak sih Pak? Sekarang ini yang agak kehilangan dalam keluarga kita kan makan bareng. Makan bersama, baik. Kita boleh jadi satu hari sama sekali nggak pernah makan satu meja dengan anak-anak kita. Betul Pak. Dan itu adalah momen yang terbaik yang sebenarnya adalah ketika kita menjalin interaksi antara anak dengan orang tua. Tapi kita sadar bahwa dunia profesi kita kadang-kadang mengharuskan dan membuat kita tidak bisa makan bersama-sama. Nah, kalau tidak bisa seperti itu, caranya seperti itu aja. Ya ditelepon saja. Kamu sekarang lagi makan apa? Coba kita video dengan ketika anak makan sendirian, kemudian kita video call, ada wajah kita, itu seolah-olah mereka ada pendamping. Masya Allah. Meskipun kita berjauhan, tapi rasanya dekat. Tapi kata Rasul juga gitu, pada saat kamu mau memarahi anakmu atau memberikan nasihat kepada anakmu, lakukanlah momen-momen yang baik. Salah satunya ajak dia makan. Jadi kalau makan tuh bikin kita suasana jadi cair ya Pak. Cair itu. Jadi setelah makan, kemudian kita nasihati anaknya, mungkin dia akan lebih masuk dibandingkan dia lagi main gadget terus kita ngomel, dia emosi. Ditolak. Percuma. Gak akan didengerin, yang ada kita juga emosi, kita juga emosi. Karena kamu nggak nganggap ibu lebih penting handphonemu dibandingkan ibu. Gitu. Emosi kan kita. Marah gitu ya. Yang muncul dengan verbal tinggi, maka dimanai anak-anak marah. Kalau udah marah anak-anak nggak mau dengerin kan? Makin nggak mau dengerin. Tapi kalau diajak bicara, didengarkan lain. Masya Allah. Itu yang kadang-kadang kita ya susah banget. Betul. Ini masing-masing anak itu kan punya apa ya? Karakter berbeda. Punya karakter yang berbeda. Itu yang tadi saya bilang nggak usah dibandingkan dengan saudaranya saja, nggak boleh apalagi dengan orang lain.
Karena karakternya beda. Jadi kalau Nirmu dapat nilai 90 juara 1, kemudian semester 2 dapat nilai 85 tetap juara 1, aku turun juara terakhir 60 dan sampai 65. Aku ada peningkatan. Iya. Ibu yang mengalami prestasi. Saya enggak, malah turun. Dan walaupun tetap ranking 1. Ya, kita membandingkan anak kita dengan anak orang lain gitu. Dan nggak pantas juga kalau anak kita punya kelebihan kita bicarakan juga. Ya kita syukuri aja ya Pak ya, dengan menunduk kepada Allah. Kadang-kadang orang tua begitu melihat anaknya ranking bawah, itu langsung yang muncul, kamu nggak sama dengan itu ya. Padahal tadi kalau kita lihat, ternyata saya bersyukur kamu hebat. Dulu kemarin 60 kan, sekarang sudah naik 65. Maka kamu sekarang sudah luar biasa. Selesai. Mudah-mudahan Allah kasih ilmu terus kita ya sayangnya. Amin. Masya Allah. Terus gimana orang tua biar bisa seperti itu terus Pak? Ada amalan atau ilmu Pak? Pengen tahu. Benar, saya sampai kalau karena saya orang yang karena berbasis religius ya. Kalau saya setiap malam sholat tahajud, Rabbi auzi ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tarda wa sholihin. Itu doa yang selalu dibaca para ulama. Karena doa itu memiliki makna, jadikanlah saya ini menjadi seorang anak yang saleh bagi kedua orang tuaku. Dan mudah-mudahan keturunanku sampai cucu-cucuku adalah orang-orang yang berserah diri dan saleh. Kita contek sayang ilmunya. Mulai malam ini kita doa pakai doa itu. Ya. Amin. Kita sangat pelit kalau kemudian setiap sholat kita tidak membacakan doa untuk anak-anak kita, juga untuk orang tua kita. Sangat pelit. Bahasa saya sangat pelit. Jangan pelit ya saya. Iya, insya Allah. Kamu punya duit di dompet buat apa? Padahal doa kan gak bayar ya. Iya. Tapi kadang kita skip juga begitu Pak. Ya itu untuk sekarang kalau sekarang mari kita introspeksi diri. Iya. Bu Arzeti sebagai profesi di DPR dengan pekerjaan yang begitu luar biasa. Saya mungkin dosen juga begitu, Mbak juga begitu. Untuk siapa? Untuk anak-anak. Iya. Masya Allah. Iya. Untuk anak-anak kan? Bukan untuk kita sudah cukup. Betul. Iya sih, kembalinya memang untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Bismillah ya Allah. Itu yang harus disadari bahwa ini semua untuk anak-anak, bukan untuk diri saya. Betul. Jadi saya kadang-kadang lucu ya. Jadi kalau ada orang tua yang pakainya glamornya sampai tapi kemudian untuk pendidikan anak-anaknya mereka kok merasa pelit. Kemudian untuk kepentingan anaknya merasa pelit. Jangan sampai. Nah, itu ya jadi saya berpikirnya lah, kamu hidup untuk siapa? Amin. Bismillah Pak. Ilmu buat makanya kami. banyak ya orang-orang di desa, mohon maaf ya, walaupun tidak menjadi aktivis, tidak menjadi siapa-siapa, tapi dia sukses untuk anak-anak. Betul, setuju. Iya. Betul. Sampai bisa jadi seperti ini, saya yakin bilhak doa ibu sampai anak saya. Amin ya Allah. Amin. Bukan karena sampean pribadi. Bukan karena capaian sampean, karena prestasi. Dan doa kakak adik juga ya. Pasti Pak, doa. Ya? Masya Allah. Karena itu wajib kiranya sekarang berdoa kepada orang tua. Bismillah ya Allah. Yang telah mungkin mendahului kita. Karena itu bentuk saya adalah anak yang soleh, saya salihah gitu. Dan itu nanti akan muncul juga ke anak kita. Karena nasabnya begitu. Kalau saya berdoa untuk ayah saya, berdoa anak saya, nanti ketika saya meninggal anak saya pasti ingat saya. Bismillah. Nah, kalau kita nggak ingat anak, mungkin nggak anak kita ingat kita, enggak kan? Teori transaksionalnya kan begitu. Aduh, Masya Allah. Memang nggak mudah ya Pak ya. Saya sampai speechless tuh, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Karena merasa, kok kita nggak ada ilmunya ya. Terus. Jadi apa-apa ya, gitu Pak. Semakin kita merasa bahwa kita ini belum jadi siapa-siapa, kita semakin sadar tentang posisi kita sebagai orang tua. Jangan-jangan kita sudah merasa saya itu sudah menjadi luar biasa bagi anak saya. Belum tentu. Jangan sampai Pak punya sifat itu Pak. Belum tentu. Jangan sampai punya sifat itu ya Pak ya. Makanya tadi saya bilang tadi Mbak Arzeti, saya bilang kita itu sering jadi orang luar biasa di luar. Iya. Tapi dengan pasangan kita ternyata kamu bukan siapa-siapa. Sedih. Kalau ingin tahu seperti apa, jangan tanya ke orang lain dong. Tanya istri saya, apakah Pak Farid ini tiap hari ngaji Quran, sholat duha, yang tahu istri saya atau anak-anak saya. Masya Allah. Kalau sampai melihat saya ceramah, mungkin melihat siapa, sepertinya saya itu orang luar biasa, orang hebat. Iya. Tapi yang tahu siapa? Masya Allah. Keluarga istrinya. Anak saya, istri saya. Oh, ternyata Pak Farid itu tidak jujur, ternyata ayah itu pembohong, ternyata ayah itu tidak pernah sholat, ternyata ayah itu jahat, ternyata ayah itu. Yang tahu siapa? Sedih deh. Masya Allah. Belajar, saya menyebut mari kita ikhtiar belajar untuk menjadi orang tua. Amin. Karena belum tentu kita bisa menjadi orang tua. Betul. Iya. Mempunyai anak belum tentu bisa menjadi orang tua yang baik. Ya, begitu Pak. Makanya pertanyaannya, orang yang baik belum tentu juga dia harus memiliki anak ya. Iya. Betul. Dia bisa dengan anak-anak kakaknya, keluarganya, lingkungannya juga dia bisa. Jadi kita tidak ada salahnya suatu ketika bertanya kepada anak. Perilaku ayah,
perilaku ibu, perilaku mama, papa. Kira-kira menurut kamu yang kurang baik yang mana? Masya Allah. Iya. Saya Yang di sini kita kurang rasa yang begini. mana? Sayang gitu ya. Dia nggak akan menyampaikan, oh ayah itu terlalu keras, Iya. ibu itu terlalu misalkan permisif membiarkan ketika saya melakukan apapun. Biar kita koreksi. Karena apa yang kita lakukan belum tentu dipersepsi anak sebagaimana apa kita lakukan. Iya, setuju. Iya. Saya sudah merasa tadi Mbak Ajit tadi mengatakan, saya manggil anak saya pertama ini, kedua ini. Sepertinya sudah berbuat adil, tapi bagi anak belum tentu. Betul, setuju. Ini kita harus tahu nih. Itu namanya perspective taking, cara membaca bagaimana pikiran orang, perasaan orang lain, pikiran orang lain terhadap kita terhadap mereka. Betul. Itu yang kadang-kadang kita nggak mau tahu. Jadi anak pun harus dihargai seperti kita menghargai diri kita sendiri, begitu ya. Betul. Iya. Oke. Aduh, saya jadi speechless, terus bingung, kayak ditampar aja gitu, kayaknya kurang banget jadi orang tua begitu. Sampai kalau sadar ya, 24 jam ketemu anak itu kurang. Iya. 24 jam. Bayangkan kalau cuma 1 jam. Aduh. Dibayangkan lagi kalau nggak pernah ketemu. Aduh. Iya kan, di tengah kesibukannya Mbak Ersedi sendiri seperti sekarang ini, meluangkan waktu untuk putra-putri, begitu apa quality time yang paling menyenangkan ketika berkumpul? Sesuatu yang sebetulnya ini selalu menjadi cambuk bagi kita selalu ya sayangnya, selalu menjadi pengingat. Anak-anak kan SMP mereka udah tak masukin pondok ya, karena memang pada saat itu bahasaku adalah biar mereka lebih mengenal zatnya gitu ya. Ada rasa ketakutan bagi mereka. Sekarang setelah mereka SMA, Bagas balik masuk ke Akmil lagi, kemudian ada jarak di mana kami tidak bisa bertemu layaknya ibu dan anak di dalam rumah selama 24 jam karena dia harus masuk masuk asramanya ya. Tapi memang itu ada momen-momen tertentu di mana kita hadir, kita ada. Kemudian kita tadi seperti dibahasakan Pak Farid bahwa tanyakan kepada mereka apakah kami sebagai orang tua, atau kadang-kadang suka bilang gini ke Dimas gitu, ke Gendis, sayang jangan punya persepsi bahwa ibu sibuk ini karena kamu tidak diperhatikan nak ya, tolong sampaikan ke ibu pada saat dalam beberapa hari ini memang ibu harus bolak-balik karena melakukan pekerjaan. Jadi jangan berkecil hati ya nak, ingatkan ibu ya nak. Nah, kadang-kadang bahasa itu aku pakai Pak, walaupun takut juga mendengar kalau dia bilang ibu terlalu sibuk, kadang-kadang ya Allah terlalu sibuk ya saya. Siap juga nerima itu, padahal itu fakta kan. Iya Pak. Dan kita rasanya nggak terima, tidak siap menerima tidak itu. Siap untuk menerima rasanya itu. sudah meluangkan waktu begitu untuk anak, tapi kok mereka masih menganggap kita sibuk ya, kurang apa? Berarti gitu. Sebenarnya anak itu mencintai kita. Karena mereka butuh. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau mereka sudah mengatakan aku udah nggak butuh ibu, nggak butuh mama, kira-kira gimana? Ibu nggak datang, nggak nemu saya juga nggak masalah. Saya bisa dengan kawan-kawan yang lain. Kira-kira kalimat itu memiliki makna ganda kan? Di satu sisi memang mereka sudah mandiri, sudah enggak, tapi di sisi yang lain sebenarnya saya itu penghinaan itu. Dan itu adalah sentilan halus pada kita. Ya Allah, mohon pertolonganmu selalu ya Rob itu ya. Ya itu Fatihah itu adalah sambungan spiritualitas kita kepada anak. Betul ya Pak, ya Masya Allah. Oke. Kalau ingat jadi anak itu kayak ini gitu ya. Kayak karena merasa belum jadi orang tua yang baik, belum bisa memberikan memberikan yang terbaik begitu untuk anak-anak. Apa sih Pak sebagai orang tua, apa yang harus kita perbuat nih ya supaya anak itu lebih dekat, kemudian lebih menjadikan kita teman, terus mau bercerita apa saja yang mereka rasakan. Kadang karena anak saya yang nomor 1 itu agak pendiam, terus kemudian yang nomor 2 ini yang lebih aktif gitu, lebih komunikatif. Dia selalu bercerita, Ma tadi aku di sekolah begini-begini. Nah nomor 1 ini agak pendiam gitu, agak susah untuk bercerita. Introvert, saya tanya, introvert. Kemudian saya tanya ini gimana tadi di sekolah, ya sudah gitu, itulah mah biasa aja kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan Pak? Ya kalau saya berkata kita harus berusaha sekuat mungkin menjadi kawan bicara. Sebab kalau posisinya kawan bicara, mereka kan merasa mitra, setara ya, sehingga apapun yang dia rasakan bisa diungkapkan. Tapi kalau kita merasa sebagai orang yang lebih tinggi, biasanya mereka undervow, merasa rendah, itu kadang-kadang ada sesuatu yang disembunyikan. Nah persoalannya adalah bagaimana kita menciptakan situasi, suasana, di mana itu adalah model pengasuhan, pengasuhan yang membuat mereka nyaman dalam titik. Namanya secure attachment. Itu kelekatan yang nyaman, itu yang membuat mereka karena nyaman ya. Orang nyaman itu kalau misalkan saya dengan banyaknya berdua ini nyaman, saya kan minta cerita apapun. Betul. Salah satunya adalah saya dipercaya.
mendapat kepercayaan itu Iya. bukan hal yang mudah. Ya, siapapun yang tidak dipercaya nggak mungkin kita akan curhat, Iya. nggak mungkin kita akan mengeluh. Iya. Iya. Sama. Oke. Ke anak juga gitu sama gitu ya. Dipercaya. Aduh, iya. Mbak Arseti putra-putri sudah besar, begitu kan? Alhamdulillah sekarang. Bismillah. Terus kemudian mereka kan pasti kalau dari cerita Mbak Arseti tadi luar biasa begitu ya, kedekatan dengan ibunya. Masya Allah, begitu. Masya Allah. Saya dengernya jadi sampai iri gitu. Pengen juga gitu anak-anaknya dekat seperti itu. Gitu. Kalau sekarang hal apa yang paling ditunggu anak-anak begitu kalau Mbak Arseti sedang keluar kota, banyak kesibukan begitu, apa yang sering mereka keluhkan gitu? Biasanya mereka itu setiap kita udah pulang ke rumah di kamar, itu pasti mereka akan masuk ke kamar kita dan biasanya ngumpul di kamar kita. Biasanya tidurnya bareng-bareng malah. Oke. Udah kayak ikan asin ya. Gak apa-apa, itu seru banget. Itu seru Nggak banget apa, ya. itu Tapi menarik. badan sakit-sakit. Seru banget. Tadi kata seru banget. Ibu Bupati gini, Mbak Tinggi pasti pinggul belakangnya sakit deh. Aku pikir kalau tinggiku sih enggak, cuman kalau aku udah numplok dengan anak-anak baru sakit. Pasti kerasa. Ya paling itu ya, mereka paling senang ke tempat ibunya, apa-apa ke ibunya, apa-apa ke ibunya. Sebelum berangkat ini ibu, sebelum ini ibu gitu. Sampai mau packing aja udah mau masuk tentara gitu aja. Ibu. Padahal ibunya cuman buat gitu-gitu aja ya, Pak. Yang nyiapin dia, cuman rasanya kayak Ada ibu gitu. ibu aku belum dipackingin loh gitu loh. Kadang-kadang ibunya mau kerja nih, ya Allah nikmatnya ya Allah, ngedumelnya gitu ya Pak, takut keucap. Ya udah deh, bismillah ya Allah, pasti Allah beri kemudahan kok pada saat nanti pulang berangkat ke tempat kerja, pasti nggak akan ditelatin sama Allah, yang penting nyenengin hati anak-anak dulu gitu aja deh. Mindsetnya Pak, berubahnya gitu aja ya Pak ya, biar dua-duanya dapat. Coba sekarang kita introspeksi. Andai kan Mbak Arseti mau pergilah. Iya. Udah anak-anak kita nggak mau nemui kita di kamar, kira-kira seperti apa? Aduh, sedih banget. Sedih Pak. Sedih sih. Kita kan paling senang kalau kita keluar, kemudian anak-anak ngerangkul kita, ayah selamat jalan, ibu selamat jalan, mudah-mudahan berkah. Itu persis harusnya kita lakukan ketika saya menjadi orang tua, anak saya mau berangkat sekolah. Iya Pak, makasih Pak. Saya punya profesor, itu cerita kepada saya, walaupun malam hari harus ngetik makalah sampai malam dini hari, setiap setelah sholat subuh sampai dengan anaknya berangkat sekolah, dia nggak mau tidur, walaupun ngantuk luar biasa. Dia nunggu di depan pintu, begitu anaknya mau keluar, disalami, alhamdulillah kamu berangkat sekolah, saya doakan mudah-mudahan ilmu manfaat, barokah. Setelah anaknya pergi, dia tidur nggak masalah. Iya. Coba kita bayangkan anak kita pergi ke sekolah, semua diantarkan oleh orang tuanya, sementara anak saya sendiri diantar Kecil hati deh. orang lain. Bahkan kita tidak bisa mengantarkan. Kira-kira salaman aja enggak, karena mungkin karena kecapean, karena apa. Kira-kira anak itu maaf ya, merasa yatim enggak? Iya. Lonely, Merasa bahasa sekarang tuh katanya lonely. Merasa lonely. Orang tua ada, tapi yatim secara sosial. Walaupun kita belum meninggal. Aduh sedih. Tapi merasanya sudah sendiri begitu. Pada saat anak-anak seperti putra yang nomor 1, Mas siapa Mbak? Bagas. Mas Bagas. Nah ini kan mau ke April nih ya. Apa yang dirasakan Mbak Arseti, merasa berat begitu? Ini kan harus nggak ketemu lama, betul. Kan? Gimana cara? Tapi kemarin sudah sempat jadi pondok pesantren, betul ya? Di SMP di pondok. Ya, SMP-nya di pondok. Sekarang kuliah kan ya sudah, Mbak. Sekarang masuk kuliah. Berarti sudah pernah mengalami hal yang sama begitu berjauhan. Lebih berat tuh waktu mereka pertama kali masuk ke pondok ya, Pak ya. Gimana rasanya? Saya pasti saya rasanya mau melepas itu agak berat gitu loh Mbak, gimana ya? Apalagi putri. Suami anak pertama, putra dua-duanya Pak. Yang cewek enggak belum, yang putra biar Zeti aja yang putri. Iya. Sementara suami anak tunggal gitu ya, mertuaku bagaimana bilangnya, ini kamu nggak salah Zet, anakmu masukin di pondok. Nah, gitu. Cuman waktu itu Zeti berpikiran gini Pak ya, hari ini saya terluka, tidak ada dekat dia, tapi saya yakin 4-5 tahun ke depan ilmu yang didapat di sana itu saat ini Bisa. Insya Allah ya Pak, Insya Allah cara dia, jadi artinya gini, kalau dia dekat sama, diajarkan oleh ustadznya atau dia dekat sama Allah, insya Allah digerakkan hati untuk dia patuh, taat dan hormat kepada orang tuanya Pak ya. Walaupun waktu dia 3 tahun nggak sama dengan kita, tapi yakin banget karena dia nyari ilmunya untuk dirinya kepada Allahnya gitu loh. Okay. Jadi masya Allah, Bismillah ya sayang ya gitu, Bismillah. Kadang-kadang kesombongan ibu pengen, biar saya yang bisa ngedidiknya. Ilmu karena nggak mudah, memang nggak mudah betul, melepas apalagi umur SMP ya kan, masih belasan. Apalagi dengan usia anak-anak sekarang itu kan, untuk bangunan mereka sholat subuh kan ada yang setiap pagi kita ribut terus ya Pak ya. Mau kita on time ya Pak. Iya. Tapi kalau mereka punya lingkungan di mana
ada keharusan jam setengah 4 udah harus bangun dan lari ke masjid. Di pondok, maka dia akan melakukan dan itu dengan teman-teman seusianya dia ya Pak ya. Dan itu akan membentuk habituasi, kebiasaan. Karena udah terbiasa, nantinya dewasa tanpa ada memerintah. Di sirkulasi tubuhnya, sarafnya juga jam sekian mesti bangun. Kayak orang maaf yang selalu sholat tahajud, jam sekian tanpa ada bangun mesti bangun. Pakai alarm udah bangun. Betul. Orang sekarang kalau kita ke mall gitu ya, tiba-tiba azan dia langsung, "Kak, kamu kemana nak?" "Bentar ya Bi, aku mau sholat dulu." "Ayo Bu," gitu. Jadi ngajakinnya seperti bukan kita lagi, "Kak, ayo dong Kak sholat Kak." Enggak Pak. Iya Pak. Masya Allah, sungguh-sungguh. Jadi dari habit dan kebiasaan. Bahagia kalau kita punya anak seperti itu. Ya, karena nanti yang ketika kita sudah wafat, kita sudah nggak bawa apa-apa, gelar nggak dibawa apa-apa, maka doa anak itu yang akan membawa kita untuk hidup. Atau setidaknya untuk saat sekarang kita juga takut dengan lingkungan yang notabene kalau tadi dibahasakan tetangga kita kadang-kadang kita nggak saling kenal. Kemudian dalam Islam kalau kita meninggal kan kita harus dibantu oleh orang ya Pak ya. Nah kalau anak kita nggak tahu agamanya, bagaimana dia bisa ya Pak ya pada saat kita meninggal untuk memandikan kita dan lain-lain kan mereka nggak harus mereka ya Pak ya? Iya, ya bukan harus baiknya. Baiknya ya Pak ya. Karena mereka adalah orang tuanya. Kalau mungkin tidak batal dan sebagainya karena orang tuanya. Oke. Aduh, seru sekali ngobrol kita di Serasa kali ini karena memang menjadi orang tua hebat itu tidak mudah. Sangat. Untuk putra-putri banyak ilmu yang harus diterapkan dari awal, dari kecil saat kita melahirkan, kemudian menjelang usia SD, begitu SMP, SMA, dan pergaulan saat ini Pak yang begitu kalau bisa dikatakan beda banget sama zaman kita dulu ya Mbak ya. Sekarang lebih rentan begitu media sosial di mana-mana, kemudian lingkungan juga lingkungan yang kalau menurut saya sekarang lebih mengkhawatirkan, nggak tahu saya penilaian saya betul atau tidak. Lebih mengkhawatirkannya bagaimana kita memberikan protek tapi tidak terlalu mengekang untuk putra-putri kita agar mereka ya inginnya orang tua mereka terhindar dari hal-hal yang buruk pastinya begitu. Bagaimana Pak? Kalau saya memilih sekolah yang baik, bahasa saya yang ada gurunya. Saya suatu ketika kedatangan seorang yang ada gurunya setiap sekolah. Kalimat ini menarik. Yang saya ada simpan gurunya, ya. Kapan tadi saya kedatangan sepupu kalau nggak salah sama Mas Muhaimin Iskandar sama Mas Salim Iskandar itu. Gus Adam namanya. Cucu dari Bayi Bisri Denanyar itu. Datanganmu saya karena anak-anak tempat saya, kemudian diskusi dengan saya karena putranya mau disekolahkan. Ya namanya saya ketua yayasan dan kepala sekolah, saya cerita sekolah bagus di Jakarta seperti Jogja seperti ini, Malang seperti ini. Ujungnya apa jawabannya? Saya mencari sekolah yang ada gurunya. Saya kaget Mbak Siti. Betul saya kaget. Saya merasa tertampar. Gitu. Karena saya dosen, saya selama ini ngelola lembaga pendidikan mulai SD sampai SMP. Kok nyari sekolah ada gurunya? Saya tanya ya, maksud jenengan apa Gus? Sekolah ada gurunya. Jawabannya satu. Guru yang sambung dengan Rasulullah. Masya Allah. Maksudnya ya guru yang ilmunya itu punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, yang itu tersambung pada Rasulullah. Pada Rasulullah, betul, setuju. Sehingga dia cerita nanti kalau saya berdoa, anak-anak berdoa, ketika doa gurunya itu sambung kepada Rasulullah. Betul. Saya mulai bingung. Nah, maka sekarang berarti kita nyari sekolah-sekolah yang paling tidak memang gurunya betul-betul guru, bukan hanya menyampaikan materi pelajaran. Tapi guru yang betul-betul memiliki itu, jadi model, memiliki akhlakul karimah. Katakan misalkan di pondok itu yang jadi seperti itu, tapi pondok yang betul-betul pondok. Tapi artinya walaupun ada 1-2 pondok yang mencoreng, tapi itu kan bukan pondoknya, oknum misalkan kemarin terjadi. Jadi kita tidak mencarkan oknum, tapi siapapun yang mendirikan lembaga pendidikan yang berbasis agama pasti tujuannya ke sana. Bismillah. Jadi mencari guru, ya tadi mencari sekolah yang ada gurunya. Mencari sekolah yang ada gurunya. Jadi gurunya punya guru, gurunya punya guru, punya guru. Ada pertanggungjawaban. Iya Pak. Iya, ada pertanggungjawaban. Jadi istilah kasarnya. Coba sekarang kita kadang-kadang kita itu nyari sesuatu dari Google dah. Iya. Nah, terus gurunya siapa? Betul. Itu dari mana? Akar sumber ilmunya dari mana? Gitu. Nah, dari saya misalnya kalau lagi bimbing mahasiswa itu kami saya coba cari buku aslinya, saya baca. Betul. Apakah kamu ngutipnya benar? Berarti kan sumber aslinya siapa? Jadi istilah kasarnya ada dalil ya Pak. Ada dalilnya. Ada suratnya. Ada sandarannya. Tapi yang kedua perilaku. Perilaku, baik.
perilaku itu. Saya ada guyon sedikit boleh ya? Boleh dong. Gini. Boleh, monggo. Ada cerita menarik, Mbak Zeti, Mbak. Iya. Ada seorang guru di malam hari itu ceramah tausiah kepada seluruh santri-santrinya muridnya. Besok itu tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Umat Islam itu merayakan dengan puasa Tasu'a sama Asyura. Karena pahalanya begini. Ternyata santri-santrinya muridnya semua tadi sore malam hari itu sahur. Karena atas anjuran dari ustadznya tadi itu. Begitu pagi hari ternyata ustadznya sarapan. Padahal dia sahur. Ya, ustadznya sarapan, kemudian santrinya bertanya, ada berani diri. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Tadi malam kan Ustadz ceramah di kami bahwa besok itu Tasu'a, Asyura, para siapa yang puasa Tasu'a itu pahalanya seperti ini. Mbok menawi barangkali panjenengan lupa kenapa kok hari ini sarapan. Jawaban gurunya pinter banget karena cerdas, tapi cerdas secara akademik, bukan cerdas secara moral. Jawabannya apa? Seorang guru seperti saya menganjurkan kalian berbuat baik itu pahalanya sudah 1. Jadi kalau saya tidak puasa nggak apa-apa, coba hitung ya sudah puasa itu berapa. Ini bercanda kan? Santrinya bilang apa? Bilang makanya kalau kamu ngaji yang lama, biar nanti kamu ilmunya setaraf dengan saya. Muridnya keluar, santrinya bilang apa? Ya gini nih loh kalau ketemu guru yang semelekede itu. Tapi ini bercanda kan ya? Saya khawatir, kita semua ternyata begitu di depan anak. Aduh, nauzubillah min dzalik, Pak. Nauzubillah min dzalik, janganlah Pak. Iya. Jadi kita kan lucu. Jadi kita bisa ngomong doang tapi nggak bisa melakukan. Iya, tidak bisa memberikan contoh. Itu ya saya sebut tadi, kalau sudah seperti itu tidak akan pernah ada trust. Kalau sudah tidak ada trust, kita ngomong apa saja nggak pernah didengerin. Oke. Kalau Mbak Arseti, pertimbangan apa pada saat memilih sekolah untuk anak-anak dulu? Ya pastinya karena kebetulan aku beragama Muslim ya. Iya. Jadi yang pastinya aku pengen sekolahnya Muslim karena ada budaya, kultur, ilmu yang diajarkan itu betul-betul ilmu yang memang dibutuhkan untuk anak-anakku untuk mereka hidup ke depan. Jadi bukan bicara mengenai sekolah yang berbasis kemodernan gitu ya. Karena yang paling penting hidup itu adalah basic ya Pak ya. Bicara adalah adab gitu ya. Itu yang pertimbangan. Makanya anak-anak semua sekolahnya sekolah Islam, Masya Allah. Karena ibunya ilmunya kurang saya. Belajar. Kan sama-sama belajar. Kita manusia kan terus belajar gitu. Iya, jadi kita ketemu gini juga belajar. Bertemu dengan Prof Farid ini belajar gitu kan. Jadi kita banyak belajar begitu. Apalagi ilmu menjadi orang tua ini yang kayaknya nggak ada habisnya gitu ya. Setiap hari kita harus upgrade, setiap hari upgrade gitu ya. Kalau Pak Farid dalam mendidik putra-putri ini, pengalaman yang menarik, paling menarik apa nih? Contoh aja. Saya kebetulan putra saya tiga-tiganya sudah menikah. Oke. Putra semua ya? Semua, putra, putri. Oh, putra, sama aku ya? Sama Seti. Kamu tinggal sama satu perempuan. Suatu ketika saya kaget. Ini fakta ya, saya kaget. Tiba-tiba dia upload di WA grup keluarga saya. Dia lagi di sebuah makam sama anak-anaknya. Saya tanya, anak saya namanya Muhammad Riza Hashim, panggilannya Riza. Riza, kamu tumben, pertanyaan goblok saya, kalimat saya, kamu tumben hari ini sepertinya kamu kok di makam. Dia tersenyum. Iya, saya lagi ngajak anak-anak saya di makam Sunan Ampel, Surabaya. Oh baik. Pertanyaan tumben saya tadi loh, jawab apa? Saya ingat betul. Dulu waktu kecil ayah sering mengajak saya ke sini. Maka sekarang giliran saya mengajak anak-anak saya untuk juga seperti ayah dulu mendidik saya. Masya Allah. Itu yang sungguh membahagiakan saya. Oh ternyata yang saya didik waktu dia masih kecil, nah sekarang dia sudah punya anak. Ternyata hasilnya bukan di saat itu, tapi di belakang hari. Jadi kita tidak perlu sekarang kalau mengajarkan kebaikan kepada anak-anak, dituntut saat itu pula anak-anak juga harus berperilaku baik sebagaimana kita harapkan. Suatu ketika pasti akan muncul buahnya itu. Mungkin tidak sekarang, mungkin kapan buah itu akan muncul. Dan itu bagi saya sungguh ternyata apa yang saya mungkin waktu itu ya bagi saya karena saya orang Muslim, ziarah makam wali adalah sesuatu yang membahagiakan dan menyenangkan. Ya ternyata setelah saya ajak anak saya sekarang melakukan itu untuk anak-anaknya.
Jadi kembali lagi contoh ya. Iya, contoh yang baik. Begitu kebaikan yang kita tuai, begitu kita tebar, begitu akhirnya nanti kita akan juga menuai kebaikan dari anak-anak kita. Menanamkan kebaikan ini juga bukan hal yang mudah. Oh gitu. Iya. Karena menanamkan berarti melakukan. Ya. Bukan hanya bicara. Bukan hanya bicara. Kita ngomong ini tapi tetap aja kita tidak melakukan. Ya sama dengan kita hanya ngomong aja kan. Iya. Kalau ngomong sekarang YouTube bisa ngomong. Iya. TV bisa ngomong. Tapi yang melakukan. Oleh karena itu saya mohon maaf Mbak Deti dan Mbak, saya suka melihat ketika anak-anak di musola, di masjid ketika puasa itu rame banget. Tadi malam pun di musola saya itu rame, belum ada ibadah. Saya bilang sama istri saya lebih suka anak-anak rame di musola, di masjid daripada mereka rame di luar. Meskipun mereka ribut gitu kan seru tapi mereka tahu bahwa pada saat itu waktunya sholat. Jadi biarlah mereka bergantian pakai mic untuk bersalawat ya Pak ya. Jadi jangan kan kalau biasanya kan gitu ya kalau di masjid ya. Seneng ya Pak ya. Malah kalau dilarang biar nggak berisik. Kalau coba itu kalau kita usir mereka pindah kemana? Ke jalanan toh? Iya. Malah nggak sholat kan? Nggak sholat, betul. Nah, cara pandang kita itu bagaimana? Cara pandang kita yang harus dirubah ini. Diubah. Ya, ini. Ketika kita melihat anak-anak sholat kita nggak benar dengan sholat yang awur-awuran bahasa kita, nggak apa-apa. Tapi mereka sudah tahu waktunya sholat. Jadi cara pandang kita diubah, bukan cara pandang orang tua, jadi pandang anak-anak. Dunia anak seperti itu, sholatnya seperti itu, ya sudah kita biarin, kita didik. Menempatkan kita di tempat mereka. Ya, itu namanya perspective taking. Oke. Mbak Arseti bagaimana? Hikmat ya? Iya. Menempatkan diri kita sebagai anak. Mbak Arseti suatu ketika menempatkan diri Mbak Arseti sebagai suami. Ya. Bagaimana kalau saya berperilaku seperti ini, kira-kira suami saya apa ya? Sama ketika saya melakukan kritik anak saya, kira-kira anak saya merasa apa ya? Dari situ kita bisa menilai apa perilaku kita menurut anak-anak baik atau tidak. Kita sulit kadang-kadang menempatkan diri kita pada di posisi mereka. Orang. Iya. Itu di yang posisi orang lain. Itu yang harus belajar banyak. Oke. Alhamdulillah kita belajar hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama saya juga belajar. Saya juga belajar banyak dari Mbak Arseti. Ternyata beliau ini walaupun orang-orang metropolit ternyata masih kesibukannya luar biasa. Ternyata masih orang desa. Karena berpikirnya pendidikan klasik, pendidikan ini dia memilih pendidikan yang menurut beliau itu ya sudah pendidikan itu yang saya pilih. Mungkin ada pendidikan modern saya nggak milih itu karena pendidikan keagamaan menurut beliau adalah sesuatu yang fundamental. Itu menarik. Jadi pondasi begitu ya Mbak Arseti ketika hidup di metropolitan dengan segala hiruk pikuknya. Mbak Arseti dulu juga seorang model gitu, pragawati dengan panggung hingar-bingar, lampu berwarna-warni begitu. Hebat ya. Dan akhirnya menjadi orang tua dan memilih untuk pada saat awal ini ya ada nggak sih kendala Mbak begitu? Sebetulnya karena tadi kembali lagi Pak Farid mengatakan adalah dasarnya adalah keluarga ya. Iya. Walaupun dulu aku jadi model kan, tetap aja keluarga aku kan nggak ada kebanggaan mereka dengan harus jadi model enggak gitu. Jadi buat mereka ya aku anaknya ibuku. Ya, dulu SMA sudah bisa menghasilkan Pak ya, di rumah tetap aja disuruh masak, suruh nyapu gitu. Terus kalau orang bilang ada Arseti, nggak ada Arseti, males. Padahal kita udah rajinnya luar biasa, nggak pernah dipuji, ya Pak. Jadi ternyata itu walaupun ngomong ya Pak. Terus kasarnya gini, aku kan punya uang, aku juga bisa beli rumah sendiri gitu. Tapi nggak pernah dianggap sama orang tua. Jadi tetap aja pulang masak, jangan keluar rumah sebelum kamu bersihin rumah. Oke, iya. Orang tua aku nggak pernah muji. Profesi kan di luar. Iya. Ketika di rumah, kamu anakku gitu sama. Aduh, kayaknya salah terus ya Pak. Saya ada sempat ketika di rumah, oke deh, jadi DPR, saya jadi dosen, ketika di rumah ya jadi ibu kan. Iya. Berarti melaksanakan semua tanggung jawab, tanggung jawab peran ibu kan. Masya Allah. Bukan peran profesinya dibawa ke rumah kan. Tidak. Yang kita sering sulit melakukan itu ketika profesi itu juga dibawa ke rumah. Aduh, bismillah. Jalan ke rumah kan repot lagi nanti. Iya. Saya kalau memperlakukan itu berarti semua anak-anak saya, istri saya, mahasiswa saya kan. Iya. Kalau kita di rumah kan enggak. Jadi kalau menghadap bapaknya seperti masih menghadap dosen. Saya kasih batas waktu. Selalu tugas, ada waktu deadline. Tapi kalau itu berlaku anak lain kan. Masya Allah. Dengan pasangan juga begitu, jangan-jangan dikira nanti mahasiswanya kan repot juga. Repot juga, iya. Kita berlaku seperti saya sebagai istri. Sama BKKBN. Rencana itu keren.
Oleh karena itu saya sungguh Mbak Arzeti dan Mbak sungguh-sungguh saya ngapresiasi tentang pendidikan yang ada tadi, sekolah orang tua hebat. Iya, Saya sungguh-sungguh. Sekolah orang tua hebat. Nah ini kan program yang luar biasa, begitu loh. Karena begini, tidak semua orang ketika melakukan akad pernikahan itu sudah tahu peran dan fungsi apa sebagai ibu dan peran fungsi apa sebagai ayah. Itu Pak. Ya. Sehingga dia mohon maaf ketika mempunyai anak pertama karena tidak blind dalam tanda petik dia buta sama sekali tentang pengetahuan mengasuh anak, ya dia mengasuh sekenanya. Iya. Pertama dia mengasuh sekenanya, kedua mengasuh sesuai dengan diasuh orang tuanya. Itu. Padahal konteks sosialnya sudah berbeda. Bahasanya berbeda. Caranya, oleh karena itu metodologinya juga berbeda kan. Saya lahir tahun 60, berarti ayah saya diasuh oleh ayah saya ketika saya diasuh oleh kakek saya. Nah kalau sekarang saya mengasuh anak saya seperti saya diasuh oleh orang tua saya, ya sudah habis. Kecuali values, nilai. Values, oke. Kalau values turun temurun boleh. Values ya, tapi model pengasuhan, pembelajaran. Nah, maksud saya dengan sekolah orang tua hebat ini, orang-orang yang semula tidak paham atau kurang paham atau kurang mendalami tentang bagaimana seharusnya menjadi ibu, bagaimana seharusnya ayah, maka dengan pendidikan ini paling tidak membuka view wawasan mereka seperti apa seharusnya saya. Iya. Oke. Saya setuju kalau ini ada lanjutan, Ibu. Iya, Pak. Tadi kan ini masih wisuda pertama, Insyaallah, kasih lagi wisuda kedua, jadi kayak kelas itu. Komisi digiring ya Pak. Iya, Nanti. karena memang sebagai orang tua kita perlu banyak belajar ya Mbak Arzeti ya. Betul. Iya. Apalagi seperti sekarang ini nih luar biasa saya bertemu dengan Pak Farid, bertemu dengan Mbak Arzeti. Terima kasih waktunya. Saya sungguh bangga sekali, sungguh senang kita saya ketemu senang orang-orang banget. hebat. Saya ketemu orang-orang hebat yang saya senang banget. Makasih banget. Memang harus dekat orang-orang soleh ya Pak. Amin. Iya, supaya kita ketularan. Kok saya? Ketularan. Biar ketularan, saya ketularan aura baiknya gitu. Mudah-mudahan bisa ini belajar artinya dengan baik. saya percaya dengan panjenengan, saya juga percaya pada Arzeti sehingga kita terbuka. Kita terbuka. Kalau kita sudah tidak percaya kan nggak mungkin dia membuka diri bercerita tentang sesuatu. Sama anak-anak kita juga butuh itu. Betul. Oke, jadi teman yang baik untuk anak-anak supaya bisa lebih bonding ya Pak. Doakan saya juga, doakan saya. Amin. Barakallahu fikum. BKKBN. Salam BKKBN. Ini kan apa? Cinta ya. Iya, ini cinta. Ya, kita saling cinta. Harus saling cinta ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Makasih, sayang. Arzeti. Terima kasih Sama-sama. Pak Farid. Terima Sama-sama. kasih ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan Mudah-mudahan dari Allah ketemu lagi di lain waktu Amin. dalam Amin, kondisi ya yang Rabbal lebih alamin. sempurna, lebih baik. Amin. Masya Barakallahu Allah. fikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam BKKBN. Terima kasih semuanya. Semua terima kasih. Berencana itu Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.